Halo teman-teman Happy Seed, salam jumpa di acara dialog Ruang Digital Ngobrol Bareng Guru SD Kanisius Nggowongan, Yogyakarta. SD Kanisius Nggowongan ini terletak di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di sebelah barat Tugu Jogja. Dia ada di dalam kampung Nggowongan. SD ini berdiri tahun 1918. Kalau dihitung-hitung sih, sudah 100 tahun lebih ya berdirinya. Dan tentu sudah banyak suka duka yang dialami di sekolah ini. Nah, bagaimana sekolah ini bisa bertahan sampai sekarang? Mari ikuti perbincangan saya bersama para guru muda Kanisius Nggowongan ini yang selalu berjuang membangun kreativitas, inovasi, dan juga menjaga solidaritas pelayanan untuk anak-anak dalam semangat belajar. Mari ikuti perbincangan saya bersama mereka. Halo Bu Ari. Halo Kak Krisna. Apa kabar? Dengan sehat. Kak. Iya, makasih. Aku kan sebentar boleh ya? Enggak apa-apa Kak. Ini Happy Seed itu sedang bikin acara dialog. Nah, jadi aku ingin memperkenalkan nih Bu Ari sama teman-teman Happy Seed. Teman-teman Happy Seed, ini Bu Ari. Lengkapnya siapa Bu? Ari dia Pertiwi. Bu Ari ini mengampu kelas berapa ya? Saya mengajar di kelas 5, tapi di tahun ajaran baru besok saya di kelas 6. Oh, sudah berkarya berapa lama Bu? Sudah berjalan 5 tahun ini. Lumayan ya. Bu Ari ini tadi ganggu Bu Ari Iya, sedang enggak sibuk ya? apa-apa, enggak kok. Ini sedang ada message dari alumni dulu, siswa dari SD Kanisius Nggowongan. Oh iya, masih kontak-kontak ya Bu ya? Iya, dan itu terjalin secara baik gitu. Ini baru ada anak yang minta doa karena mau ikut lomba. Wow, Ya. menarik sekali. Nih, saya jadi tertarik nih. Kenapa kok ini Bu, bisa nggak sih diceritakan nih? Kok alumni ini masih apa ya, berhubungan baik, kayaknya punya kesan mendalam gitu dengan guru-guru. Bisa minta tolong diceritakan ke teman-teman nggak Bu? Bisa diceritakan. Iya. Jadi dari awal saya mengajar di SD Kanisius Nggowongan ini selalu berpikiran untuk bagaimana sih membuat first impression kepada anak-anak sehingga sesuatu hal atau pekerjaan sekecil apapun itu menjadi memori buat anak-anak, teringat selalu buat anak-anak. Dan lebih lagi harus bisa menjaga komunikasi, Mbak Krisna. Ya, jadi ya ada interaksi, tidak hanya saat mengajar saja, saat belajar saja, tapi diselipkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan humoris mungkin, hal-hal yang lucu, atau cerita dari hati ke hati, dari melihat psikologinya anak-anak sendiri bagaimana. Dan anak-anak tuh sedekat itu ya Bu, mau terbuka ya? Iya, dan ini kemarin ada siswa yang sudah saat ini SMA. Ya, dia ini mau mengikuti lomba. Nah, dulu dia adalah siswa pertama saya waktu mengajar di sini. Dia sedang meminta doa untuk mengikuti lomba melukis. Oh, ya ya. Apakah dulu itu memang sudah terlihat berprestasi seperti itu Bu anak ini? Awalnya tidak begitu menonjol dengan kemampuannya dia. Tapi ternyata karena saya dulu suka memberikan hal-hal yang menarik buat anak-anak, bagaimanapun itu belajar itu harus menyenangkan, entah itu dengan gambaran-gambaran yang menarik untuk anak supaya tidak stres ya membaca terlalu banyak, atau saya ajak untuk anak-anak itu belajar di luar kelas, misalnya jalan-jalan di sekitaran sekolah. Luar biasa, ternyata bahwa karakter anak itu juga terbentuk karena kedekatan dengan guru, bisa terbuka ya Bu ya. Oh, jadi tidak melulu hanya datang ke sekolah dan belajar ya. Iya. Luar biasa. Ya, banyak juga anak-anak juga untuk meminta doa untuk Bu, saya ikut kegiatan beasiswa ini, tolong dibantu doa, dan itu membuat kami pun masih dihargai. Ternyata anak-anak itu masih ingat dengan kami gitu, guru-guru SD Kanisius Nggowongan, dan itu yang menjadi sukacitanya kami. Oh, ternyata setelah tidak lagi bersekolah di sini dan mempunyai melanjutkan
cita-citanya pun mereka masih tetap mengenang gitu. Bu Ari, saya kok jadi ingin bertanya ke Bu Ari, kenapa Bu Ari tampak bahagia sih mengajar di sini, boleh tahu? Ya, yang pertama satu adalah dimanapun tempat kita bekerja dan Tuhan sudah sediakan ya, itu menjadi lahan kita untuk mengembangkan sesuatu yang kita miliki untuk anak-anak. Terlebih di sini adalah anak-anak yang banyak sekali dengan latar belakang pun apapun itu anak-anaknya ya Kak Krisna ya. Wah, luar biasa sekali Bu Ari, terima kasih. Ya, sama-sama Kak Krisna. Kalau untuk ini Bu Ari, harapannya Harapan untuk SDKNISUS Ya. Galangan dan harapan untuk pendidikan yang ada di era saat ini ya Kak Krisna. Saya berharap belajar itu tidak hanya secara stuck atau kaku, tapi juga mengembangkan anak untuk berbicara, bertanya, itu ternyata sangat susah. Yang pasti juga harus menanamkan sikap-sikap pembentukan karakter yang baik gitu Kak Krisna. terima kasih banyak. Ini sepertinya kalau saya mau tahu tentang apa saja sih yang sudah dilakukan aktivitas guru. Oh iya, Kak Krisna bisa langsung mewawancarai Bu Anita. Dia itu sangat kreatif, pandai juga mendekati anak-anak. Baik, terima kasih. Iya, Kak Krisna. Ya. Itu dia Bunita. Halo Bunita. Halo Kak Krisna. Apa kabar? Dari Kak Krisna gimana? Baik juga. Boleh gabung sebentar? Boleh. Oke. Lagi ngapain Bunita? Oh, ini baru ngedit video untuk anak-anak, video pembelajaran. Oh, Bunita, ini saya dari Habisit lagi bikin dialog tentang ruang digital bareng dulu. Iya. Teman-teman, ini saya perkenalkan dulu Bunita. Bunita ini namanya lengkapnya siapa Bu? Maria Anita Wijayanti. Oke. Bunita ini nyambung kelas berapa Bu? Kelas 3. Oh, kelas 3. Kalau boleh tahu, Bunita ini sudah berapa lama sih berkarya di SD Galongan? Saya sudah berkarya hampir 5 tahun ini, 5 tahun berjalan. Wow, sudah lama juga ya. Iya. Ya. Bunita, Ya. saya ingin bertanya-tanya selama pandemi ini, Bunita. Ini kan anak-anak belajar daring ya. Iya. Pasti mereka itu tidak mudah ya, bosen, kemudian banyak gangguan di rumah dan sebagainya. Iya. Nah, boleh ceritakan Bunita, apa yang dilakukan, inovasi apa yang dilakukan supaya anak-anak itu selama belajar daring tetap mau semangat belajar? Oh ya. Saya membuat video pembelajaran. Nah, video pembelajaran itu nanti bukan saya, maksudnya ya itu materi yang ada di buku tematik anak-anak. Lalu saya gabungkan dengan buku tematik saya, pegangan saya sendiri. Nah, nanti di situ videonya saya bikin karakter, misalnya karakter kartun yang mungkin menurut anak-anak kelas 3 yang masih kelas bawah itu lebih tertarik karena ada karakternya. Misalkan saja saya ambil karakter Doraemon, misalkan saya ambil karakter Nobita, nah seperti itu. Mungkin dengan percakapan itu antara Nobita dan Doraemon itu nanti anak lebih tertarik untuk melihat, oh apa toh materi video pembelajaran pada hari ini. Jadi kalau menurut saya sendiri, kalau anak saya kasih tugas, misal kalau tugas hari ini dikerjakan buku tematiknya halaman ini sampai ini, mungkin anak akan bosan. Tapi saya sendiri bikin video semenarik mungkin, nah supaya anak-anak lebih tertarik untuk belajar. Luar biasa ya Bu ya. Iya. Itu Ibu sendiri apa ya membuat itu, apakah karena memang Ibu punya basic di istilahnya desain grafis dan sebagainya, atau Ibu berusaha selama wah ini harus saya mencoba belajar dan sebagainya untuk anak-anak itu bagaimana ceritakan? Iya. Jadi kita kan nggak tahu karena ada pandemi ini ya Kak. Ya itu kalau dari saya dulu, misal ngajar di kelas itu ya cuma pakai biasa PowerPoint kayak gitu. Kalau dulu waktu anak-anaknya masuk, tapi kalau untuk sekarang ketika anak-anaknya belajar dari rumah itu, saya berusaha dan mau belajar gimana sih
bikin anaknya biar lebih tertarik lagi ketika dia mungkin kan ada peluang dari orang tua anaknya sudah bosan di rumah, anaknya cuma main HP terus kayak gitu. Jadi saya berusaha belajar mencari gimana sih caranya bagaimana sih bikin video yang menarik buat anak-anak. Jadi saya juga buka beberapa sumber dari YouTube, dari internet, bagaimana sih cara-caranya seperti itu. Harus kreatif ya untuk anak-anak ya. Ya, anak-anak. Bu Nita, Ya. kemudian dari hasil yang karya Ibu kreativitas itu, bagaimana tanggapan anak-anak Bu? Misal ya kalau ada beberapa anak itu juga kadang ada yang chat saya WA, bagaimana Bu kabarnya kayak gitu. Jadi saya tanya langsung ke anak-anaknya, emang lebih senang, lebih tertarik ketika mereka itu belajar dengan video pembelajaran. Nah dari dulu sebelum saya bikin video pembelajaran kan ada dari TVRI. Nah iya. anak juga bosan juga, tapi saya belajar dari ya itu tadi televisi, melihat TVRI, melihat YouTube atau internet, gimana sih caranya bikin anak itu lebih tertarik untuk belajar dari rumah dan tidak membosankan itu bagaimana. Tapi sebagian besar anak di kelas 3 lebih tertarik dengan video pembelajaran. Dan mungkin untuk besok lagi kalau ketemu di sekolah, sudah ketemu di sekolah, saya akan lebih sering membuat video. Nah, ini misal videonya itu video tentang materi bukan yang apa ya, textbook, misal apa namanya, nulis di papan tulis itu enggak. Tapi saya punya harapan besok kalau ketika bertemu anak-anak saya selalu sering bikin video lagi gitu. Ya mungkin kan kalau anak kelas 1, 2, 3 masih senang ya Mbak, ya Kak, kayak gitu tentang karakter, tentang apa video-video kartun seperti itu. Mungkin lebih senang. Wah, menarik sekali Bu, luar biasa. Nah, untuk penutupnya ini Bu, harapannya untuk sekolah ini dan pendidikan dari kita sendiri. Kalau dari saya sendiri, untuk anak-anak tetap termotivasi, maksudnya selalu memberikan motivasi yang lebih kepada anak. Dan untuk sekolah ya tetap berjuang untuk yang terbaik dan selalu solid terhadap teman-teman. Terima kasih banyak Bu Nita. Maaf sudah mengganggu waktunya, Bu, yang bisa Halo teman-teman, saat ini saya sedang bersama Bu Indri. Bu Indri ini adalah kepala sekolah di SDK Gowongan ini. Bu Indri, tadi saya sudah jalan-jalan sedikit di sekolah ini. Saya juga sudah bertemu dengan beberapa guru, berdialog tentang semangat mereka, tentang apa yang mereka lakukan di sekolah ini. Berdialog bersama saya tentang spirit mereka mengajar, terus apa yang sudah mereka lakukan untuk anak-anak di sini itu sungguh luar biasa, Bu Indri. Nah, ini saya ingin bertanya sedikit ke Bu Indri, mungkin bisa menceritakan bagaimana Bu Indri berdinamika bersama teman-teman guru ini. Boleh diceritakan? Dari mana ya Mbak? Bagaimana ya, kok saya melihatnya tuh teman-teman sangat kompak ya di sini. Oh gitu. Ya, berjuang dan sebagainya. Pertama di sini di SDK Desa Gowongan ini kami mempunyai guru-guru yang muda, kreatif dan berjiwa sosial gitu. Dan mereka berkomitmen untuk memajukan sekolah ini. Dan dari komitmen itu makanya kami membina agar tujuan ini berhasil, dalam arti berhasil kita semua maju bersama guru-guru di sini, bersama murid-murid dan bersama orang tua murid juga, kita semua maju di SDK Desa Gowongan. Jadi ketika kami bersama-sama masuk di sini, itu kami sudah membuat komitmen seperti itu. Lalu kebetulan kami punya passion yang sama, mereka melayani dengan tulus hati tanpa melihat segala sesuatunya ke belakangnya nanti. Dari situ saya banyak belajar juga, oh teman-teman ini mau seperti ini, teman-teman ini mau berjuang bersama-sama untuk memajukan sekolah. Jadi ayo kita buat konsepnya bersama-sama. Jadi nggak ada yang saya bagaimana cara tips-tipsnya, itu nggak ada khusus, tapi itu mereka sendiri yang membuatnya. Luar biasa ya.
guru-guru muda mau berkomitmen itu sungguh luar biasa. Dan saya tadi juga sempat mendengar mereka kebanyakan sudah 5 tahun atau ada yang lebih barangkali. Kalau yang start sama kita ini semua 5 tahun. Ya, jadi kita berjalan semua 5 tahun. Nah, berawal dari perbincangan awalnya, sekolah ini kan dulu mati suri. Ya, mati suri. Lalu kita dipertemukan oleh Dewan Gereja, pembimbing gereja secara positif. Lalu itu sebagai pembimbing kami, dan kami mempunyai, dan yang tadi saya katakan, mereka punya passion yang sama. Jadi ayo yuk, penasaran sekolah ini kenapa sih kok sampai seperti ini. Sayang tuh Mbak, tetangga kita ada sekolah lain yang lebih kuat dari kita, tapi kan kemungkinan biayanya juga lebih tinggi untuk bersekolah. Lalu kemana kita mencari sasaran murid ini untuk menghidupi sekolah ini? Maka kita berkonsultasi dengan Romo, dengan Dewan, dan mereka menyetujui karena tadi melihat komitmen teman-teman tadi. Mereka menyetujui, kita menyisirlah Kalikode itu. Jadi ayo loh, ini ada sekolah swasta, ini begini dengan fasilitas yang memang belum memadai, tapi untuk masalah biaya kalian nggak usah mikirkan lah, kami semua bisa mencari. Bukan bisa mencarikan ya, kami akan membantu dan mencarikan. Itu dari komitmen kami untuk mencari seperti itu. Pertama, kami mendapatkan murid yang cukup. Awal itu ada 10 anak kami bisa bergabung di kelas 1, itu sudah suatu kerja keras dari teman-teman gitu, teman-teman di sini yang punya komitmen dan ketulusan hati, emang benar-benar mau melayani. Nah, dari situ maka kami terbentuk dengan tersendirinya Mbak, rasa persaudaraan itu muncul, terus rasa saling memiliki, dan rasa memiliki sekolah ini yang terpenting. Jadi ketika sekolah ini ada apa-apa, ayo gitu loh. Maksudnya mereka sudah mengalir sendiri dengan jiwanya seperti itu. Jadi kalau saya sendiri ya mengikuti pola mereka sih sebenarnya. Jadi bukannya karena saya yang mengatur atau tidak. Jadi itu memang karena mereka yang hebat gitu aja. Jadi mereka yang punya spirit yang kuat, yang benar-benar punya passion yang satu hati itu loh, one heart itu. Jadi tujuannya mereka sama ke pulau, misalnya kita ke pulau ini ya ke pulau ini satu, tanpa ada, walaupun ada yang nakal-nakal sedikit ya, intinya kepercayaan dan ketulusan hati itu. Oh, jadi memang sudah seperti saudara ya. Ya, betul. Wah, cukup mengagumkan teman-teman bagaimana para guru muda ini sungguh-sungguh punya hati untuk anak-anak di sekitaran. Ya maaf ya, mungkin agak dari keluarga yang sejahtera ya, seperti itu, tetapi mereka dengan solidnya, dengan bahagianya mau untuk melayani itu dan saling mendukung satu sama lain ya. Iya, betul. Luar biasa. Bu Indri, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk Sama-sama, ceritanya, Mbak Krisna. telah merengkuh juga teman-teman guru ini sehingga mereka sungguh dapat berkarya dengan luar biasa. Iya, terima kasih Mbak Krisna kunjungannya dari HPC. Terima kasih banyak. Doakan semoga kita maju bersama ya Bu ya. Nah teman-teman, itu tadi bincang-bincang saya bersama guru-guru di SD Kanisius Ngowongan ini. Beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai bekal kita adalah bagaimana kita belajar dari guru-guru ini, semangat mereka, spirit mereka, teladan mereka dalam mengasuh anak didiknya di sini, bagaimana mereka tetap mau berkreativitas dalam kondisi apapun, berinovasi, mencoba mengembangkan anak-anak, baik secara intelektual maupun secara kepribadian. Nah, mereka juga tetap menjaga kesulitan antara teman-teman guru sendiri supaya mereka bisa saling menguatkan, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang sudah bersedia untuk berbincang bersama kami, dan juga teman-teman semua yang sudah menonton acara ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!